Sangat kecewa. Ditulis dengan gaya caps lock. Dua kata awal ungkap salah satu netizen yang kami dapati. Astagfirullahaladzim. Seolah ada petir menggelegar ke seluruh tim perencana dan tim konsultasi. Ini bagian mana yang luput? Kesalahan apa yang sudah kami perbuat kepada kalian sehingga memunculkan keluhan sebanyak 213 kata tersebut? Ternyata cuitan tersebut disampaikan karena ada salah satu calon klien yang tidak memperoleh layanan jasa bangun karena sold out keduluan klien lain. Nah, berbeda dengan layanan jasa bangun lainnya yang mungkin ada di luar sana, Subarsi ini berperan sebagai perencana dan Subakon sebagai kontraktornya. Karena core layanan kami adalah biro arsitek, maka melaksanakan pelaksanaan konstruksi pun kami menggunakan metode cost and fee. Selain itu, metode cara kerja cost and fee kami juga agak berbeda. Kami mengedepankan transparansi dan pelaporan dengan pengawasan rangkap 3. Pengawasan ini terdiri dari pengawasan lapangan yang setiap hari stay, mengawasi kinerja tukang dan kebutuhan belanja harian, dan lain-lain. Ada lagi juga pengawasan logistik dan keuangan yang membuat segala pelaporan, disbelanjaan, pengumpulan struk pembelian, koordinasi dengan tim konsultan, dan lain-lain. Ada juga pengawasan konsultan yang mengawasi secara berkala dari tim desain untuk melihat kesesuaian desain dengan progres di lapangan. Menariknya nih, meskipun terkesan jor-joran dari sisi pengawasan dengan teknik bangun seperti ini, biaya bangun malah totalnya tuh lebih murah. Karena ternyata harga material yang diperoleh kontraktor itu bisa lebih rendah daripada harga perorangan. Nah, kesalahan yang diakibatkan oleh gagal konstruksi juga malah lebih berkurang dan flow pekerjaan jadi lebih rapih. Kecurangan dari tim pelaksana nih yang biasanya jarang disadarin juga jadi lebih terhindarkan dengan metode pengawasan 3 rangkap tersebut. Nah, karena banyaknya kasus di luar sana seperti progres molor, harga material markup berlebihan gitu, dan spesifikasi material juga ada yang diturunkan karena dananya terpakai oleh pelaksananya yang nggak bertanggung jawab. Ya sedihnya sih sampai mangkrak ya, ada di beberapa tempat tuh sampai mangkrak juga. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, maka saya merespon dengan menyediakan jasa bangun. Bisa nggak sih jasa bangun itu yang lebih teliti terus menjaga komitmen transparansi di setiap proyek yang dikerjakan sehingga klien tuh tahu uangnya itu udah dipakai berapa. Dan oleh karena itu, untuk mencapai ketelitian tinggi dan transparansi tersebut, Subakon memerlukan banyaknya tenaga ahli terpelajar sebagai koordinator dan pengawas berlapis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu tenaga pelaksana yang terpercaya yang tidak kabur kalau diberikan tanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu kemudian yang ketiga, sistem pengawasan yang ketat dengan menjaga setiap kualitas barang yang masuk, barang yang dibeli, cash flow-nya juga, bahkan sampai cashback diskonnya dan struktur pembelian apa adanya kita kembalikan kepada klien. Karena kita tidak mau ya kalau misalnya dapat rezeki yang bukan haknya. Nah, sehingga dapat disimpulkan ketiga alasan tersebut menjadi kunci mengapa proyek bangun Subakon bersifat eksklusif dan terbatas. Dan karena jumlahnya terbatas, maka pelaksanaan proyek dapat dikerjakan secara elaborate dan fokus. Sebetulnya layanan Subakon dirancang dengan konsep tersebut sejak tahun 2019. Namun belakangan ini memperoleh demand yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, istilahnya mah dapat satu proyek saja sudah alhamdulillah lah dulu mah gitu. Nah, sehingga adalah wajar menurut kami apabila kami mendahulukan klien yang telah mengambil komitmen lebih cepat meskipun hanya selisih 1 menit. Nah, karena kami juga perlu kepastian untuk tim pelaksana kami yang menunggu datangnya proyek sebagai sumber mata pencahariannya. Jadi kami mohon doanya saja agar layanan kami dapat bertambah luas dan agar dapat melayani masyarakat lebih banyak dan lebih baik ke depannya. Terima kasih.